Lelaki ini suka menyakiti pacarnya. Kepada pacarnya dia galak dan suka omelin. Dia seneng banget dan puas kalau melihat pacarnya bersusah hati. Dia datang ke hipnoterapi ini untuk berhenti melakukan itu dan penasaran. Kenapa sih dia puas kalau melihat pacarnya menderita? Di sesi hipnoterapi, di situ penyebabnya dia kembali ke masa kecilnya. Bapaknya punya selingkuhan. Bapaknya memanjakan pacarnya itu. Sedangkan ke mamanya pelit. Dia si kecil itu melihat mamanya sedih nangis terus. Dia kesel banget sama pacar bapaknya. Dan ini menjadi penyebab sekarang dia suka menyakiti pacarnya sampai menderita. Sebagai anak kecil, ia tidak berdaya. Ia sebenarnya marah banget kepada pacar ayahnya. Ia kesel ngelihat ibunya itu menderita, tapi ia tidak bisa melakukan apapun. Nah, emosi itu terkubur di dalam alam bawah sadar si kecil. Nggak pernah diproses, nggak pernah dipulihkan. Dan tanpa sadar, ketika ia dewasa, lelaki ini menciptakan ulang skenario itu untuk balas dendam. Bedanya, kali ini dia yang memegang kendali. Kali ini dia yang membuat perempuan-perempuan lain itu menderita, yaitu pacar-pacar dia menderita. Seolah-olah sedang berkata kepada masa lalunya, sekarang aku yang punya kuasa. Padahal itu sebenarnya hanyalah anak kecil yang belum selesai marahnya. Nah, setelah sesi hipnoterapi itu, dia berhenti melakukan itu semua. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa sih ada orang yang justru merasa puas bahagia saat orang lain menderita karena dirinya? Kadang yang terlihat itu kejem banget di luarnya. Tapi tahu gak, sebenarnya yang terjadi dia punya luka lama yang belum selesai di alam bawah sadarnya. Apa yang tampak seperti kebiasaan buruk seringkali adalah mekanisme nih alam bawah sadar untuk membalas masa lalu. Bukan pada orang yang tepat, tapi ya pada siapapun, pada orang yang tersedia aja di momen itu. Sebenarnya, apa sih yang dibutuhkan oleh anak kecil itu saat itu? Bukan kekuasaan, bukan balas dendam. Anak kecil itu hanya perlu merasakan rasa aman. Anak kecil itu hanya perlu didengar lalu dipahami. Kadang saat kita sedang menyakiti orang lain, sebenarnya yang sedang berteriak adalah diri kita yang kecil ini. Nah, dalam proses hipnoterapi, lelaki itu akhirnya bisa bertemu kembali dengan luka lama masa kecilnya itu. Bukan untuk menyalahkan ayahnya, bukan untuk membenci pacar ayahnya, tapi untuk melepaskan emosi yang tertahan puluhan tahun. Dan setelah sesi hipnoterapi itu, dorongan untuk menyakiti perempuan dia hilang. Bukan karena dipaksa berhenti, tidak, tetapi karena sumber emosinya sudah selesai. Nah, jika kamu merasa ada pola yang terus berulang dan kamu nggak ngerti kenapa ya I keep doing that gitu kan, mungkin masalahnya bukan di perilaku kamu. Mungkin ada cerita lama di alam bawah sadar kamu yang belum kamu dengar sepenuhnya. Nah, hipnoterapi hanyalah sebuah alat dan teknik, sebuah ruang aman untuk berdamai dengan versi kecil di dalam diri kamu. Semoga kisah nyata hipnoterapi ini bermanfaat bagi kamu semua.